Hola amigos, apa kabar semuanya? Pada case kali ini kita akan membahas tentang Elizabeth Fritzl yang disekap 24 tahun oleh ayahnya sendiri dan melahirkan sebanyak 7 kali. Suatu tindakan yang sangat keji menurut gue ya. Bagaimana kelanjutannya? Masih bersama gue, Chow Chomion di Sang Kagak Normal. Nah, jadi begini. Elizabeth Fritzl lahir pada tanggal 8 April 1966 dari pasangan Joseph Fritzl dan Rosemary. Joseph Fritzl sendiri lahir pada tanggal 9 April tahun 1935 dan semasa hidupnya dia mengalami kekerasan seperti anak yang tidak diinginkan oleh ibunya sendiri gitu. Jadi dia sepertinya ditabok, digampar, ya pokoknya dia mengalami sesuatu yang harusnya tidak dia terima saat masa kecilnya. Dan akhirnya kepribadian dan emosi Joseph Fritzl ini sepertinya semakin menjadi-jadi ya. Elizabeth Fritzl sendiri adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Nah, di umurnya yang ke-11 tahun, Elizabeth Fritzl itu sudah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh si Joseph Fritzl alias si bapaknya sendiri. Singkat cerita, Elizabeth Fritzl ini beranjak remaja dan dewasa atas pengawasan ketat oleh bapaknya. Dan saat itu ia mengambil kursus pelayan, tapi bukan pelayan biasa, tapi melainkan International Waitress. Jadi dia bisa mendapat sertifikat dan bisa bekerja di restoran-restoran yang memang sudah punya standar internasional gitu. Dan gajinya pun gak main-main. Nah, di sela-sela Elizabeth Fritzl saat itu sedang mengambil kursus untuk ke pelayanan ini, ia sempat kabur bersama temannya ke kota Vienna. Dan saat itu orang tuanya panik. Orang tuanya jadi melaporkan kepada polisi. Dan akhirnya Elizabeth Fritzl ditemukan 3 minggu setelah itu. Tepat di bulan Agustus 1984, Elizabeth Fritzl lulus dari sekolah pelayan. Dan sejak 28 Agustus 1984, Elizabeth Fritzl itu Elizabeth Fritzl itu dinyatakan menghilang. Mengapa? Karena pada satu hari bapaknya ngajak si Elizabeth Fritzl untuk ke bawah gitu ya. Nah, temenin bapak dulu ke bawah. Bapak lagi bangun basement. Bapaknya ini lagi bangun basement yang sudah dilakukan 4 tahun sebelumnya. Di hari itu Elizabeth ikut bapaknya ke ruang basement dan dia bilang untuk bantu papa ya untuk pasang pintu ini segala macam. Nah, pintunya dia pasang. Di saat itu juga Joseph melancarkan serangan pertama, yaitu mengeluarkan sapu tangan yang sudah diisi oleh etil. Jangan salah baca ya, etil. Lalu disekaplah si Elizabeth pingsan. Dan hari-hari neraka selama 24 tahun ke depan dimulai. Setelah anaknya hilang di usianya yang ke-18 tahun, otomatis sebenarnya keluarga pasti mencari tahu kan. Nah, tapi Joseph dengan pintarnya dia menyuruh Elizabeth itu untuk menulis sebuah surat bahwa, maaf ya, gue ini lagi lari dari rumah. Karena gue gak betah tinggal di keluarga itu gitu. Gue mau cari jalan hidup gue sendiri gitu. Nah, suratnya ini yang Joseph sampaikan kepada si Rosemary dan juga kepada polisi saat itu. Lalu si Joseph menambah-nambahi bumbu bahwa si Elizabeth ini anaknya memang bandel nih. Dia kayaknya gabung sama sekte-sekte sesat. Jadi udahlah, biarin dia menemukan jalan hidupnya, nanti juga balik lagi kalau misalkan dia memang mau balik. Di dalam ruang basement tersebut, Joseph melancarkan aksi bejatnya di ruangan dengan luas sekitar 30 meter persegi gitu. Hampir setiap hari Joseph memperkosa dan juga menyiksa anaknya sendiri, si Elizabeth. Dan akhirnya pada Agustus 1988, Elizabeth melahirkan anaknya yang pertama yang diberi nama Kristen. Lalu 2 tahun kemudian lahirlah anak kedua, laki-laki yang diberi nama Stephen. Nah, si Kristen dan Stephen ini juga tetap diasuh oleh Elizabeth. Joseph itu nggak selalu memberikan makanan, kadang-kadang mereka kelaparan gitu. Jadi memang sungguh ironis sekali menurut gue ya. Tapi naluri Elizabeth sebagai ibu nggak berhenti sebatas itu gitu. Dia tetap mengajari si Kristen dan si
Stefan ini pendidikan formal gitu, diajarin bagaimana cara untuk membaca gitu. Dan for your info ya, Joseph juga masih memberikan buku agar si Elizabeth bisa baca. Dan asal kalian tahu bagaimana caranya si Elizabeth itu melahirkan anak-anaknya, dengan buku itu. Buku yang menjelaskan bagaimana seorang wanita dapat melakukan persalinan, lalu diguntinglah sendiri itu tali pusar, lalu harus dibersihkan sendiri. Sungguh biadab. Lalu selang 2 tahun kemudian lagi, pada tahun 1992, Elizabeth melahirkan lagi anak yang ketiga yang diberi nama Lisa. Tapi karena terlalu berisik, jadi si Joseph itu mau mengakali bagaimana caranya biar dari basement itu nggak terlalu kedengeran. Padahal basementnya itu sudah diberikan pintu besi dan pintu-pintu yang mengandung remote. Anjir, mengandung. Dia sudah setting bagaimana pintu itu bisa hanya dilalui oleh si Joseph melalui remote atau sandi yang diketahui oleh si Joseph sendiri. Nah, Lisa itu jadi dia setting anak ketiga dari Elizabeth dan Joseph ini. Bagaimana dia mengaturnya, dia bawa naik ke atas dari basement, dia taruh di depan gitu, di depan rumah, terus ditaruh di dalam kardus. Lalu dia sambil menyisipkan surat yang sudah Elizabeth tulis. Jelaslah disuruh oleh si Joseph untuk memberitahu bahwa ini gue, Elizabeth, baik-baik saja, tapi gue pengen punya waktu untuk sendiri dulu. Bisa nggak sih mah, pa, bantu jagain anak gue ini? Ya jelas ya kan. Jadi pas si Joseph ngeliat gitu, ada bayi. Terus dia langsung berpura-pura, dia panggillah si istrinya, si Rosemary itu, untuk melihat nih ada cucu gitu, minta bantu urus. Ya, si Rosemary dengan polosnya dia mengiyakan gitu. Oh iya, ini anaknya si ini, mari kita bantu. Dan selang 2 tahun lagi berikutnya, pada tahun 1994, Elizabeth melahirkan anak keempat yang diberi nama Monica, perempuan. Dan kejadiannya diulang lagi. Dibawa lagi naik ke atas, ditaruh lagi di depan, diplek-plekin sama caranya. Si Rosemary juga manggut aja setuju, iya gitu. Kok rasanya nggak ada naruh curiga gitu, maksudnya ini bapaknya terus yang nemuin gitu. Terus bahwa ini anaknya si Elizabeth gitu ya, si Rosemary ya manggut lagi gitu ya. Oke, kita terima lagi, kita jagain lagi sebagai kakek nenek yang baik. 2 tahun berselang lagi, tahun 1996, Elizabeth melahirkan lagi anak yang kelima. Tapi kali ini anaknya kembar, diberi nama Alexander dan Michael. Tapi Michael itu nggak bisa bertahan. Jadi dia setelah 3 minggu, dia mengalami gagal pernafasan sampai akhirnya harus meninggal. Dan setelah itu Joseph mengambil jenazah dari si Michael yang sudah meninggal dan langsung dibakar sendiri. Ditunggu. Biar kenapa? Biar orang lain gak curiga kalau dia bawa keluar. Dan Alexandernya, kembarannya, itu dibawa naik lagi ke atas untuk diasuh oleh neneknya. Aduh, ini jadi bini ya goblok apa gimana gitu, kagak curiga sama sekali gitu ya. Dan 4 tahun setelahnya, di tahun 2002, Desember 2002, Elizabeth melahirkan anak terakhir yang diberi nama Felix. Tapi saat itu Felix ini harus diasuh oleh Elizabeth. Kenapa? Karena si Rosemary, si bininya Joseph, dia sudah bilang nih, aduh jangan sampai si Elizabeth kasih lagi anak karena saya udah nggak sanggup ngasuh karena udah kebanyakan. Belum anaknya sendiri berikut bayi gitu, dia udah nggak sanggup gitu. Jadi anak terakhir itu diasuh oleh si Elizabeth. Dan pada April 2008, si Christine ini jatuh pingsan
Lalu si Elizabeth mohon kepada si Joseph ini, lu tolonglah bawa ke rumah sakit. Josephnya nggak mau awalnya, tapi ini parah nih, dia pingsan nih, dia nggak sadar-sadar. Akhirnya dibawalah Joseph. Akhirnya dibawalah si Kristen ini oleh si Joseph ke rumah sakit. Sampai di sana kan masih pingsan. Nah, si Joseph pulang, tinggalin si Kristen itu di rumah sakit gitu. Tapi sebelumnya si Elizabeth itu sudah memberikan catatan kecil untuk kasih tahu bahwa ini anaknya Kristen, ini segala macam. Dia kayaknya pingsan, tolong dokter obatin. Ya, hal seperti itu ditaruh di sakunya gitu. Nah, sampai ke rumah sakit, dokter juga meriksa si Kristen, terus dilihat-lihat lah nih sakitnya di mana gitu. Dokter curiganya adalah si Kristen ini kok nggak punya catatan akte lahir. Pokoknya catatan selama dia hidup lah, anak sebesar ini gitu. Ya bayangin aja ya, anak mungkin nggak pernah kena matahari, mungkin dia juga lihat aneh kali ya, perawakannya mungkin pucet. Nah, akhirnya si Kristen itu dinyatakan bahwa dia menderita gagal ginjal. Nah, setelah si Joseph balik gitu, si Elizabeth ngomong dong sama si Joseph kan, maksudnya, Sep, ya anjing Sep, lu kira Kak Sep, tolong dong anterin gue ke rumah sakit, gue mesti ketemu si Kristen nih, dia kondisinya gimana gue nggak tahu. Dan pertama si Joseph kan pasti kekeh dong, kalau misalkan lu keluar rahasia bisa terbongkar. Tapi akhirnya dengan memohon-mohon sebagai naluri seorang ibu gitu ya, akhirnya Joseph dia memberikan akses untuk si Elizabeth. Ya udah, lu boleh jenguklah ke rumah sakit gitu. Tapi ingat, lu kan jenguk sendiri, ini anak lu masih ada 2 nih di bawah nih ya. Sampai lu bongkar, sampai lu cerita lu aneh-aneh, ya lu tahu nih, ini basement kan gue punya gas beracun. Nggak main-main itu si Joseph itu setting ya, pintunya bisa dialirin listrik. Terus kalau misalkan mau dobrak pintunya salah pencet apa, itu bisa gak ada gas beracun keluar. Dan juga yang tadi gue bilang, pintunya punya sandi-sandi sendiri. Pintunya ada yang dari besi, ada yang punya pintu rahasia, pokoknya macam-macam. Nah, akhirnya si Elizabeth sampailah ke rumah sakit. Di situ yang dokter yang curiga juga sudah mengkontak polisi ya sebenarnya ya. Terus dia ngelihat, ibu siapa namanya? Saya namanya Elizabeth gitu. Bukan Queen Elizabeth ya, ini Elizabeth Fritz gitu. Si polisi curiga, loh ini yang tadi ada kertas, ada surat di pasien yang bernama si Kristen ini, tulisan tangan ibu. Iya, tulisan tangan saya gitu. Akhirnya polisi terus berpikir, ini kayaknya kok sempet dulu ada kasus orang hilang, ya kan? Orang hilang, kok namanya juga kayaknya mirip gitu. Akhirnya setelah polisi memberikan beberapa pertanyaan gitu dan mau menjamin keselamatan Elizabeth, ya udah, akhirnya Elizabeth mengaku bahwa selama ini 24 tahun dia hilang itu di mana? Karena diculik, disekap bapaknya, diperkosa sampai 3.000 kali. Kurang lebih 3.000 kali. Itu kan gue gak bisa bilang itu binatang ya, karena binatang pun tidak melakukan hal seperti itu. Akhirnya setelah Elizabeth cerita semuanya, di April 2008 itu polisi semuanya bergerak ke rumah Joseph dan si Rosemary ya. Langsung masuk ke ruangan basementnya dan akhirnya terbukalah basementnya seperti apa. Bagaimana si Elizabeth bertahan 24 tahun disekap dan masih tetap hidup gitu. Dan akhirnya Joseph pun ditangkap. Lalu ditangkap. Dan dari berita yang beredar bahwa si Joseph ini menjalani hukuman seumur hidup di penjara. Lalu dia juga kaitannya mendapat juga siksaan dari teman-teman apinya gitu. Berbanding terbalik dengan Elizabeth yang sekarang tinggal di satu tempat yang memang dirahasiakan dan juga mendapatkan identitas baru dari pemerintah Austria, dan dia juga masih mendapat perlindungan dari seorang bodyguard dan juga rumahnya dipantau ketat oleh pemerintah Austria. Dan kabar terakhirnya, Elizabeth itu juga akhirnya menikah dengan si sang bodyguardnya tersebut. Ya, bodyguardnya juga mau menerima Elizabeth dan hidup
bahagia. Nah, jadi begini, perjalanan kehidupan setiap orang itu kan jelas berbeda-beda kan. Ada yang harus menanggung hal seperti ini, segila ini gitu. Kalau gua pribadi dan mungkin kalian gitu yang mendengarkan dan menonton video ini mungkin nggak habis pikir gitu bagaimana hidup dengan hal yang menurut gua gila gitu. Tapi semesta masih memberikan kekuatan, bahkan sangat besar sekali kekuatannya untuk si Elizabeth ini untuk tetap masih bertahan hidup, masih bisa menghidupi anak-anaknya walaupun dengan serba kekurangan, dan juga bisa melanjutkan hidup. Itu yang terpenting. Oke, kalian jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Kita akan lanjut lagi nanti untuk video-video yang menarik, menyeramkan, ataupun misteri. Masih bersama gua, Cocomion, di Sang Kagak Normal. Adios, amigos.